Dan ini dia, wow, sepertiga bagian selatan saja yang sangat mudah bisa langsung di-looting oleh para player-player yang bergabung di Scrim pada kesempatan kali ini. Bisa kita lihat Bigetron sepertinya akan langsung ke Red Alien, maksud gua akan langsung ke tempat comfort drop zone mereka di Volnova. Kemudian ada Fagus yang bermain di bagian selatan, Flash Wolf juga ada di bagian barat, kemudian juga di bagian barat ada tim Winnow juga, di bagian sentral ada RRQ, ada Onyx, Yap. dan di timur banyak juga tim seperti RMS, The Pillars, dan tim-tim lainnya. Hot Spring dan Kantra kosong ya. Ini kayaknya nggak ada tim yang langsung mengarah ke bagian sana. Tuh. Mereka banyak tim yang langsung mengarah ke arah utara dari Vikendi itu sendiri. Dan Goroka sepertinya akan menjadi target tujuan dari beberapa tim. Ada RRQ di situ kita lihat. Lalu ada tim 10 Enhager. Di bagian sebelah kiri Vihar juga akan menjadi target sepertinya untuk Winnow, dan juga ada tim lainnya yaitu tim 14 yaitu Flash Wolf. Betul banget. Di Movatra sepertinya mereka akan lebih memilih ya. Betul banget. Dan di tempat-tempat seperti Cosmodrome ini akan menjadi deja vu PMPL lagi. Morph akan turun di sana, Aura juga harusnya ke arah port, dan zonanya Pak Pulung menuju ke bagian selatan yang bisa kita katakan lebih dari 50%-nya masih air, Pak Pulung. Aku sangat suka Vikendi karena zonanya nakal-nakal selalu. Betul ya. sekali. Dan kita lihat di sini Wah, inilah asset yang luar biasa. Kembali lagi, setiap player jelas mempunyai senjata apa, setiap player jelas health point yang masih mereka miliki. Bisa kita lihat bahkan tim seperti RRQ belum dapat senjata sama sekali. Tim Flash Wolf baru satu orang, itu Stagey No Limit dengan Uzinya. Dan di tempat lain bahkan ada Aura yang masih megang golok tuh Pak Pulung di sana. Benar sekali, dan ini serius gua suka banget ngeliat statistik yang kayak begini. Betul. Ini parah sih, bagus banget cok. Jadi kita langsung tahu tim-tim mana, player mana yang udah mendapatkan senjata, mana yang belum untuk di early game. Tapi kita lihat drone udah berhasil mendapatkan 1 poin unlock, tapi di kubu RRQ sendiri ada 1 orang yang udah berhasil dipulangkan karena warung seperti tadi nggak mendapatkan senjata ya. Betul banget. Ini dari frag yang dilakukan dengan tim lainnya, tapi ternyata Voldemort sekarang bermain Pak dengan RRQ. Dan ini kita lihat dari tim akan sangat berdekatan dari RMSD dan juga dari tim 6 di sini. Langsung saja dikenokkan dari punggawa LCS dan langsung knock and dipukulin loh. Waduh. Lu ngambil dompet gua ya? Kagak bang, kagak bang. Ngaku kagak lu ya? Kagak bang. Lu goda-godain cewek gua lu ya? Kagak bang, ngasih ayam doang. Betul. Banyak loh yang berantem loh. Gara-gara ngasih ayam. Gara-gara ayam ya. Gara-gara ayam. Oh iya, kemarin kan itu yang sempat kita bahas ya Pak ya. Iya, lu pernah gak sih ngelihat ada orang berantem gara-gara ngasih ayam? Ayamnya ayam digital lagi. Ayam digital. Ngapain ngasih ayam ke cewek itu? Hah? Jangan coba-coba bandel kamu ya. Jangan coba-coba bandel ya. Dan waduh, memang sekarang luar biasa banget PUBG Mobile ya. Teman-teman semua jangan lupa kita sekarang udah menuju ke arah 8.000 like. Tadi terakhir gua lihat masih ada kesempatan di last match ini. Jangan lupa untuk press the like. Yang nonton udah rame banget. 10.000 should be easy lah buat Easy banget, komunitas sekuat kita semua. Ayo 10.000 like teman-teman semua. Iya, langsung 10.000 like sesaat lagi nih. 1 menit bisa langsung dicapai ya. Bisa easy itu. Bisa banget pokoknya. Dan sekarang kita lihat dari Bonafide, mereka sudah tersebar merata, udah mengumpulkan masing-masing dengan ya lootingan secukupnya ya untuk di early game seperti ini. Dan kita lihat aja Rewind udah berlarian di tengah-tengah kompon yang begitu banyak mengelilingi pergerakan dia. Ada Zulhak juga. Ini Uzi banyak banget ya. Kita lihat aja di punggungnya ya, udah ada Uzi dan UMP, 2 submachine gun gitu loh. Betul. 2 senjata yang menggunakan 2 peluru yang berbeda, 45 ACP dan juga 9 mm. Sama-sama cuman bedanya adalah Uzi mungkin lebih tinggi di fire rate ya. Betul. Di fire rate-nya tinggi banget, bisa di extend sampai dengan 35 peluru juga. Ya, itu udah enak banget sih untuk close combat karena bisa memberikan damage begitu cepatnya. Itu dia salah satu fungsi utama submachine gun memang untuk memaksimalkan close combat. Dia memang dengan laras pendeknya menjadikan fire rate dari submachine gun, entah itu Uzi, entah itu UMP, bahkan ada MP5 yang ada di Vikendi ini, itu sangat cepat. Dan di tempat ini kita lihat Enhager sudah saling berdekatan dengan tim 4 yaitu tim Seroja. Begitupun di sana ada tim lain juga, itu 1 orang dari
tim 5 kalau nggak salah Onyx Esports yang berada di bagian atas dari bangunan ini. Harus hati-hati dari Onyx Esports, benar saja Onyx 20 sendirian di sana dan sudah terkepung oleh Seroja, Pak Pulung. Benar sekali, Seroja nggak mau memberikan nafas terhadap satu player ini yang terkepung di antara kerumunan player yang ada di dalam tim Seroja ya. Udah dibakar, mereka naik ke bagian atas, sepertinya akan ditambah lagi dengan molotov kah? Enggak, ternyata masih menunggu apinya hilang baru mereka akan naik ke atas dan memberikan damage terhadap player ini. Udah ada satu orang yang langsung memimpin rombongan haji ini dan ini dia satu player langsung. Malah balik badan ke belakang. Bang, orangnya di depan bang, mana dia bang? Lah kok hilang? Kok hilang? Lah kok hilang? Waduh, Onyx 20 ternyata sangat-sangat licin. Sudah berhasil berada di lower ground dan turun dari rumah. Bisa kita lihat di mini screen di bawah kanan sana. Dari Onyx bisa kabur itu 20. Tapi teman-teman sekalian, jangan berpuas hati terlebih dahulu karena ternyata dari backup atau body system dari Onyx sudah datang di sini. Bahkan satu orang sudah knockdown oleh Ken menggunakan AK-47-nya. Wow. Iya benar sekali ini. Gila sih Onyx 20 licin banget bos, gua sampai speechless tadi ngelihatnya. Tiba-tiba menghilang tapi malah bengong di tangga. Apa yang terjadi? Satu player dari Onyx harus tertunduk lemas dan ini dia pertempuran langsung terjadi. Onyx 20 juga harus tertunduk lemas. Tersisa satu player aktif yaitu Nick. Bisakah Nick memanfaatkan posisinya untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya? Hanya mengumumkan 1 poin kill sejauh ini. Uzinya langsung digunakan dan ini dia Nick malah harus take down mengakibatkan Onyx menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke lobby. Oh lordi, ternyata Seroja bisa memaksimalkan third person perspektif mereka, shoulder pick mereka, compound yang mereka miliki. Justru Onyx yang tadi sangat cepat body system dilakukan bisa di-repel atau bisa di-refract dari pergerakan Seroja itu sendiri. Benar sekali bro. Ini dia Aerowolf juga di sisi lainnya. Tapi Hijrah, apa yang terjadi? Hijrah sepertinya terpleset dengan salju yang cukup licin ya. Hingga pada akhirnya dia terkenok sendirian. Kepleset kamu, Hijrah di mana nak? Hei, itu Hijrah di mana? Oh my Dia god. kepleset sendirian. Pak Haji kenapa? Coba Pak Haji. Ya Allah, ayo wae lah kelakuan ini player-player ya. Tadi Winnow jatuh-jatuh mulu dari mobil, yang ini kepleset. Sekarang ada Better Hijrah juga tadi terjatuh. Ya memang ya kita harus mengetahui bahwa terren kadang memang unexpected banget. Apalagi Vikendi ini tempat yang bisa kita katakan walaupun 6 kali 6 km persegi, tapi ya begitulah. Banyak sekali kompon-kompon yang kadang kita juga belum terlalu hafal, belum juga slope-slope yang ternyata bisa dimaksimalkan terkadang, tapi juga di lain sisi bisa menjadi masalah kalau kita tidak terlalu aware terhadap tempat-tempat tersebut. Yap, dan ini dia dari Ion. Mereka udah melakukan rotasi menggunakan beberapa vehicle dan juga motor yang ada didapatkan. Jersey bersama satu rekannya langsung aja ngebut, tapi Red Peasant menggunakan mobil Dacia-nya berpindah dari satu titik ke titik lain. Lalu ada 2 tim yang berdekatan yaitu Boom dan juga Aerowolf Limak. Mereka akan melakukan pertempuran sesaat lagi. Siapa yang akan menjadi penguasa daerah ini? Apakah Boom ataukah Aerowolf Limak? Betul sekali. Ini menjadi penting karena dari beberapa diskusi yang gue lakukan dengan caster-caster lain di PMPL ya, kalau kita berbicara di Vikendi, memang kuasai compound udah hold di sana. Karena memang zona agak bouncing di sini, jadi untuk mendapatkan obstacle, mendapatkan compound sebagai tempat kita untuk hide dan juga mempersiapkan untuk kontestasi di zona-zona berikutnya, itu menjadi salah satu prioritas yang harus didapatkan oleh tim-tim yang berlaga di Vikendi tentunya. Iya, benar sekali. Lalu Aerowolf ini di bagian bawah, Boom di bagian atas. Mereka hanya berhadapan-hadapan dan melihat dari kejauhan tanpa bisa menggapai satu sama lain sepertinya ya. Seperti aku dan kamu yang cukup terpisah dengan jarak dan waktu nih. Ya Allah ya Robby. Sabar banget curhat ini gua mah. Pak Pulung malam ini sesi curhat ternyata. Makin larut ya Pak Pulung habisnya ya. Alright. Kita kembali lagi ke game. Fagus sudah mendapatkan compound di bagian high ground. Tim-tim lainnya pun tidak mau ketinggalan untuk mendapatkan zona. Karena tadi kalau kita lihat sedikit, zona bouncing ke arah selatan. Dan banyak tim-tim yang menuju ke arah utara, agak ke arah barat juga, dan mereka harus mempunyai timing yang tepat, momentum yang tepat untuk masuk ke zona dan mendapatkan compound tentunya. Dan kita lihat di sini Fagus still holding this compound. Terus di depannya juga ada tim Boom Esports saling berdekatan tentunya dengan beberapa firing yang dilakukan oleh Fagus dan juga dari Boom Esports. Mereka sudah saling mengetahui satu sama lain exact position dari masing-masing tim. Iya, nih dari Fagus mereka udah enak ya. Fagus tadi posisinya juga cukup baik di peringkat 8 apa 7 sih Fagus ya. Cukup baik ya tadi. Fagus tadi ada di lembar pertama. Ada di lembar pertama Betul kan. banget. Tapi ini menunjukkan kalau
tim-tim PCC juga masih bisa bersaing loh lewat 3 game yang udah berlangsung, dan bahkan ini game keempat masih bisa membuka peluang untuk mereka naik lagi ke peringkat mungkin top 3 gitu loh. Betul banget, dan itu sejalan dengan apa yang tadi disampaikan Matthew ya. Kalau bahkan sekarang MM dari tim PCC udah keras-keras banget. Yoi. Tinggal kembali lagi experience. Nah, experience itu Benar. didapat dari scrim, dari turnamen-turnamen yang makanya ini adalah sebuah warna positif untuk tim-tim PCC tentunya. Dan kita lihat di sini di Killfeed kita lihat ada sebuah refrag yang dilakukan oleh RRQ kepada tim Flash Wolf. Mereka saling berdekatan, sepertinya saling mengenokkan, dan di sini Voldemort Papulung udah sangat sekarat menggunakan Chris Card, dan dari tim Flash Wolf Gangsta udah sangat sekarat melalui Dikit lagi. Oh my god. Oh, sedikit lagi dia harus ke medan terlebih dahulu sebelum dirinya terkenok, dan benar aja Playzone mengambil posisinya. Deverdai juga di sisi lain, 2 player udah terkenok di sisi Flash Wolf. Masih ada 2 player aktifnya. Harus mencari cara agar bisa menyelamatkan 2 rekannya yang terpisah cukup jauh antara satu titik ke titik lainnya, tapi di tempat lain ada 1 player RRQ yang mencoba untuk melihat dan bisa mengambil keuntungan ya. Dan bahkan kali ini dari BTRI Ijera udah berarti mendapatkan 1 player dari Mob, yaitu ada 1 player dari Mob yang udah tidak bisa lagi mempertahankan posisinya, masih berlindung dari balik mobil, dan masih terjadi perang dengan jarak cukup cepat, cukup dekat, dan wow, Mob pulang di peringkat ke-17. Betul sekali, sangat disayangkan untuk Morb bisa ter-take down dan ter-wipe oleh tim Bigetron Ion di sini ya, mempertahankan sebuah kompon. Dan ini dia, nah teman-teman semua yang menyaksikan PMPL pasti udah sangat familiar dengan pergerakan TP Slayer yang benar-benar memanfaatkan momentum, Pak. Mereka nggak apa-apa di luar zona terlebih dahulu, asal nanti saat masuk zona udah banyak tim-tim yang ter-take down. Jadi rotasi mereka agak bisa untuk dilakukan, dan zonanya Pak Pulung. Ini zonanya bener-bener kayak masih setengahnya air gitu ya. Oke, masih setengahnya air, cuman ini masih PR lagi untuk TP ya, karena The Pillar juga memiliki jarak yang cukup jauh dari utara, harus menuju ke bagian selatan dari Vikendi, lalu RRQ dan juga 2 player yang masih tersisa di kubu Flash Wolf. Mereka belum melakukan rotasi karena mereka masih berada di dalam satu area yang sama, dan juga masih ada kesempatan untuk RRQ mendapatkan tambahan poin kill, karena mau nggak mau ya mereka butuh banget poin untuk bisa mendongkrak posisi. Betul sekali, ya itu dia menjadikan sebuah kalkulasi-kalkulasi kasar yang ternyata itu bisa menjadi skill yang harus diasah juga oleh para player tentunya Pak ya. Jadi mereka bisa maksimalkan kalau mereka butuh poin banyak, mungkin agresivitas bisa menjadi pilihan. Kalau mereka udah cenderung secure, mereka harus lebih pasif, harus lebih konsentrasi kepada core dari gameplay ini adalah untuk survive. Tapi ya itu dia uniknya dari Battle Royale, uniknya dari PUBG Mobile. Game ini kompleks banget gitu. Banyak yang harus mereka kalkulasikan untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan di sini sekarang kita udah melihat ada tim yang berdekatan, yaitu dari tim Dynamite dan juga dari tim Fagus Esport. Benar sekali, ini ada Dynamite, mereka mantekin dari jauh aja lah karena udah memiliki scope yang mumpuni juga, udah memiliki scope kali 6 yang pastinya bisa direduce ke 3, bisa ke 4 juga, mungkin digeser sedikit-sedikit aja gitu kan, mungkin jaraknya sama dengan yang 4, sama dengan yang 3, tergantung dari kemampuan mereka untuk mengendalikan recoil dari senjatanya sendiri. Dan juga Baxi berdiri di atas atap dan mencari vision yang lebih jelas, cuman kemana arah vision yang akan dia cari, karena di sini posisinya masih sangat cukup luas. Di depan sana di area yang berbeda udah terlihat ada Winnow, lalu ada Boom juga di area yang dekat sekali, ada Fagus juga. Wow, ini akan menjadi cinta segitiga sih. Di saat Boom melakukan tembakan, pasti posisinya akan ketahuan oleh Dynamite dan juga Fagus. Tapi sama aja seperti Fagus juga akan memberikan tembakan, posisinya akan ketahuan oleh Boom dan juga Dynamite. Kita akan menyaksikan siapakah yang akan menjadi penguasa untuk daerah ini. Hanya saja di sisi yang berbeda, sepertinya ada pergerakan sedikit dari Bigetron Red Alliance ya. Betul banget. Dan ini menjadi menarik ketika pergerakannya itu bisa terkat mungkin. Tapi kalau kita lihat sih tadi harusnya sih bisa dari Bigetron Red Alliance untuk bisa mendapatkan obstacle untuk zona-zona berikutnya. Tapi kembali lagi di sini Pak Pulung. Ini yang tadi gue sempat notice sedikit. Vikendi aimnya atau tujuan utamanya dalam bermain Vikendi adalah cari kompon, hold di sana. Oke. Iya, dan ini lihat banget kan tim-tim banyak banget kayak Aura di sini. Kemudian tadi Fagus juga, mereka butuh kompon doang dan hold aja di sana. Di lain sisi kita lihat kayak tim 4 itu dari tim Seroja, mereka gak punya kompon, mereka di open field itu menjadi kesulitan. Nah itu dia, dari core play di Vikendi adalah kompon dan hold ini. Makanya mereka semua juga masih tahan, masih mau, dan
Gak banyak alasan yang bisa membuat mereka harus pergi dari komponnya kecuali zona yang udah berpindah ke sisi yang lainnya. Tapi ini teman-teman semua, karena ini game terakhir kita di Scrim PCC X PMPL, nih kita mau nih pantun-pantun yang ujungnya itu kalian menginginkan tim mana yang juara. Contoh nih kayak gini ya. Habis hari Senin hari Selasa. Oke. BTR Ion pasti juara. Contoh kayak begitu. Terus misalnya habis hari Senin hari Selasa. Oke. More tim pasti juara. Ya terserah kalian ngedukung tim mana, tapi ujungnya pasti juara ya. Terserah awalnya juga mau gimana. Yang penting gua mau lihat nih sesaat lagi nih pantun. Ayolah nongol di kolom komen karena ini adalah game terakhir. Dan sesaat lagi kita juga akan melihat siapa yang akan menjadi juara di PCC XPMPL. Langsung aja nongol di kolom komen dengan pantun-pantun terhebat kalian. Dan ujungnya adalah kalian menginginkan tim mana yang akan menjadi juara. Karena tadi gua udah mencontohkan tuh. Kalau gua tadi kan contohnya kayak begitu. Betul banget. Nah, kalau kalian gimana ya? Kita mau lihat aja karena kita tadi sore udah mengembangkan itu hashtag Mari Berkarya nih. Betul, Jadi betul, malam betul. ini kita mau lihat karya-karya dari teman-teman semua tuh udah keren banget. Apa nih? Pasti bagus-bagus parah juga ya. Oke, lanjut lagi ada Bigetron kali ini yang udah langsung kita shoot. Mereka udah mengumpulkan 4 poin kill, namun di ujung sana sepertinya bertemu dengan saudaranya ya. Ini akan menjadi sebuah battle antara Bigetron. Mungkin dari Bigetron Ion juga mengetahui akan ada rotasi dan full Nova yang dilakukan oleh Bigetron Red Alliance, dan mereka akan mengantisipasi itu di sini. Dan Luxi bahkan terkena down oleh Red Face and Wow, sang kakak sepertinya sudah mulai pincang karena kehilangan satu playernya, walaupun belum benar-benar dihilangkan sampai menuju lobby karena masih ada kesempatan untuk melakukan revive. Tapi setidaknya 3 player lain juga nggak akan diberikan ruang untuk bisa membantu agar bisa melakukan revive terhadap Luxi yang ada di bagian atap sebuah rumah. Betul sekali, spray down dilakukan kembali oleh Liquid Loop di sini. Front spray ini benar-benar luar biasa, on point banget. Mereka mencoba untuk menembak prefire ke arah smoke karena biasanya di belakang smoke itu ada player. Tapi memang Luxi di sini masih bisa untuk bisa di-revive oleh saudara kembarnya juga di sana. What a great brotherhood di sana. Tapi Ford justru harus turun dari vehicle. Tapi itu adalah sebuah keputusan yang bagus Pak Pur. Karena kalau dia nggak turun, malah kendaraannya akan meledak dan dia akan terkenok dan langsung terfinish. Di sini Winnow sudah tahu momentumnya dan dia akan langsung maju dan mencoba untuk men-take down dari RRQ sepertinya. Karena mereka tahu mereka menang secara manpower. Ini dia Itzy langsung aja membuka opening war yang baik sekali tadi setelah mendapatkan satu orang langsung menggunakan vehicle-nya maju ke bagian depan langsung menyerang ke arah RRQ, tapi malah Elzio kali ini yang harus bertemu dengan satu player yang mencoba untuk nge-front dan berhasil. Pada akhirnya RRQ dipulangkan, tapi mereka harus mengorbankan satu rekannya. Betul sekali, sangat disayangkan untuk melihat tadi push. Mungkin tadi ada komunikasi yang tidak baik juga karena ada split push, tapi harusnya ada 2 kill tadi ya Pak ya. Karena ada 2 orang. Voldemort berarti nggak di finish Pak. Mereka memilih untuk langsung memfight satu RRQ lain dan kental di sini. Benar kan knockdown satu orang dari Bonafide itu Hitman. Wow. Ini baik banget. Padahal dia tamu yang nggak diundang, dia pakai kendaraan masuk langsung memberikan damage. Ini bener-bener gimana ya, tamu yang sangat-sangat tidak diinginkan yang kayak begini ya. Dan pada akhirnya dia juga mendapatkan 1 poin kill dan tambahan poin lagi untuk The Pillar, tapi dari ujung yang berbeda. Luxi dengan Car nanti EK-nya plus scope kali 8 masih mencari vision yang jelas agar bisa mendapatkan tambahan poin kill untuk mereka. Masih 0, tapi untuk Ion mereka udah mengumpulkan 4 poin kill sejauh ini. Betul sekali, kedua tim dari Bigetron yaitu Ion dan juga Red Alien saling berdekatan, cuman depan-depanan di sini dan kita lihat zona kembali mendonat, tapi sekarang agak ke arah timur sepertinya. Bagian air sudah mulai agak mengecil kembali dan kita lihat ada tim-tim yang masih ada di pulau yang berbeda seperti RMS dan juga tim-tim lain dari barat yang harus mulai masuk ke zona pelan tapi pasti. Volnova masih ada beberapa spot-spot yang bisa dijadikan obstacle, tapi kembali lagi ketika kita berada di tengah zona di weekend akan menjadi suatu kekuatan, apalagi kalau kita mempunyai obstacle untuk bisa men-take down lawan lainnya. Iya, tapi sebelum terjadi fight lagi ini udah ada pantun yang bagus-bagus banget nih. Hari Senin, besoknya hari Selasa, pasti lusanya hari Rabu. Iya bang, informatif banget lu ya. Bedakan pantun dan fakta teman-teman sekalian. Kalau katanya anak-anak pro player jangan so info gitu ya. Gitu loh ya, bagus sih tapi lucu loh kamu ya. Mana lah ini Indonesia ada Keke dan Cimoy. Gua lupa bikin pantun apa woi. Buset dah. Boleh. Bagus. Mana lagi nih, mana lagi. Ini boleh nih pantunnya ya. Mana nih?
Pemulung lagi bekerja, Pak Pulung pasti nggak dapat juara. Iya kan aku nggak main loh, Nah, Cinta. itu dia. Gini, mana lagi nih? Mumpung lagi belum terjadi peperangan nih ya. Betul, betul, betul. Pak Pulung orang Tenayan Raya. Asik. Morp juara. Mantap. Mantap. Wak Labu kok lu tahu gue di Pekanbaru tinggal di Tenayan Raya? Waduh, 40. Wow. Wow. Gue emang tinggal di Kecamatan Tenayan Raya loh di Pekanbaru loh. Mantap, 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 mantap. Mantap. Besok Senin, lusa Selasa, Indo Pride juara dunia. Asik, Wey, asik, asik bos. Tapi kali ini kita lihat ada satu ledakan yang mengakibatkan Kopaska harus meledak. Tapi Zulhak juga langsung mengikuti jejak dari rekannya. Dan sepertinya akan sedikit kesulitan untuk Bonafide karena di sisi lain tadi Hitman udah diculik duluan ya. Betul banget, dan The Pillars tadi mendapatkan zona dan ya benar-benar akan sulit bagi Bonafide untuk bisa crossing dari jalan yang open field seperti tadi. Dan kita lihat dari Enhager, salah satu tim PCC yang tadi masih finish di top 5, tapi kita pindah kembali ke Caspin, bahkan masih bisa mengenokkan satu punggawa dari tim Seroja yang ada depannya. Ini akan menjadi PCC team versus PCC team, Pak Pulung. Benar sekali, ini akan terjadi peperangan antar tim dari PCC. Weh, asik, naik motor dulu lah, naik ski dulu lah ya. Tapi Power Punk langsung maju ke bagian depan dan memberikan damage lanjutan untuk mendapatkan dan bisa mengconvert ke poin kill. Dan udah memegang Lil Yuzai, senjata ringan banget untuk jarak dekat juga sangat maksimal. Dirubah menjadi FPP dan ini dia satu poin kill berhasil diamankan. Dan Stress nggak bisa lagi melanjutkan pertandingan. And goodbye di next event. Betul sekali, masih 3 tim yang sudah tersisi dari game kali ini dan sudah masuk ke zona kelima. Kurang dari 35 detik lagi kita akan mulai masuk ke zona ke-6, maka itu akan menjadi bloodbath. Ini benar-benar calm before the storm. Abis ini akan banyak sekali terjadi rotasi dan yang terlambat, yang cut rotasinya itu akan menjadi sebuah kerugian yang besar bagi tim yang bersangkutan. Dan kita lihat zona ternyata mental ke arah bagian timur dari map kali ini. Hanya ada beberapa kompon yang bisa ditempati oleh tim-tim yang masih belum masuk ke dalam zona. Tapi justru ini akan menjadi keuntungan bagi tim-tim yang sudah meng-cut sebuah jembatan yang ada di depan sana. Winnow Kulo di sini dari tim UNW sudah melihat ada pergerakan dari tim Fagus. Tapi tim Fagus juga tidak kalah cerdik. Mereka menggunakan pinggiran dari pantai, menggunakan vehicle yang mereka miliki, dan ini bisa pelan tapi pasti masuk ke dalam zona, Pak Pulu. Benar sekali, dan sepertinya di sisi lain Boom berhadapan dengan dua tim yang berbeda loh. Karena tadi dia mengkenok satu player dari Aura dan satu lagi mengkenok dari tim DNT. Ini benar-benar dari Boom sepertinya menghadapi banyak sekali tekanan dan juga mungkin mereka aja yang melakukan tekanan. Tapi satu player dari Fagus juga mendapatkan satu poin knock dan juga Super Rena mencoba untuk langsung maju, dan ini dia di-convert menjadi poin kill satu player dari DNT dan udah mengumpulkan satu poin kill sejauh ini. Super Una masih berada di area pertahanan yang udah dia bangun, masih bersembunyi dari balik sebuah dinding rumah, belum mau berpindah kemanapun. Aeropotato juga berlindung di dalam sebuah bilik kecil. Super Una melihat shoulder pick ke arah depan, belum ada target terlihat karena masih tertutup oleh setup smoke yang udah dibangun oleh tim lawan. Tersisa 3 player dari DNT, tapi di sisi lainnya Bobo berhasil mendapatkan satu player dari Ain dan Caspin pun sepertinya nggak bisa bertahan. Lalu Jobre juga menyusul dan sepertinya Enhager nggak bisa lagi bertahan ini kalau dari keadaannya kita lihat. Sangat disayangkan untuk Enhager kembali lagi kehilangan punggawanya, padahal ini adalah bahkan terwipe out di posisi ke-15. Sedang menggunakan drop cardnya tapi mungkin kurang maksimal di match kali ini. Tapi kita lihat Voker dari Boom bahkan langsung bisa di knock end oleh Aura. Tapi ada sebuah refrag dilakukan oleh Zvavel kepada Aura Jaden, dan sekarang ada menjadi manpower dari Aura sudah berkurang juga, begitupun dari Boom. Tapi Zvavel pun di-refrag kembali oleh Steve. Di tempat lain Aerowolf sekarang sedang berjibaku dengan tim 8, yaitu tim Dynamite Esports. Iya benar sekali pertempuran, tapi di sisi lainnya ada MVP yaitu Playzone yang langsung memakan Jaden. Tapi ada Ikiar juga yang gak bisa berhadapan, harus berhadapan dengan Aura. Ini dia, begitu banyak pertempuran yang terjadi di setiap sisi di zona yang semakin kecil lagi. Rewind pun gak bisa bertahan karena harus dimakan oleh zona. Benar-benar zona di sini memainkan perannya dengan memberikan banyak sekali damage dan mengakibatkan Bonafide harus pulang. King ini tidak bisa mengamuk lagi. King mimik di skill ini. Tapi ya kita lihat di sini. Lu kok banting lu ya. Renalre dan teman-teman dari Aerowolf sudah mendapatkan zona, mereka mendapatkan kompon juga. Walaupun Dynamite sudah saling berdekatan di sini. Dari Winnow juga mencoba untuk masuk dalam zona, satu orang sudah sedikit di bibir zona. Dan di sana masih ada refrag yang dilakukan antara Winnow dan juga dari tim
Fagus Esport di bagian Benar sekali. timur saat ini. Iya, ini dia Aero Wolf, DNT masih bertahan 3 orang walaupun tadi mereka mendapatkan tekanan, tapi setidaknya yang 3 lainnya itu masih tenang untuk bisa bertahan di dalam area yang udah mereka milikin, karena sekarang kita lihat aja area yang mereka milikin cukup baik loh, karena mereka udah berada di pinggir zona juga. Cuman satu playernya harus terkenok lagi, harus mendapatkan pertolongan, tapi masih ada kesempatan. Dan ini dia Buksi sendirian seorang diri, cukup berani di luar sana. Apa yang kamu lakukan, nak? Karena di sini kita lihat tersisa satu player aktif dan mencoba untuk melakukan revive terhadap rekannya. Masih ada kesempatan untuk melakukan healing sebelum mereka sepertinya akan diras oleh tim Aerowolf Limax. Betul sekali. Kita lihat di sini Aerowolf Limax sudah sangat berdekatan dengan tim Dynamite. Saling maju sekarang. Push yang sangat rapi. Benar. Dan menuju ke arah tim Dynamite. Balik sistem yang sangat baik. Tapi kita lihat di minimap satu. juga ada tim-tim yang sangat berdekatan. Satu orang lagi berdiri dia. di sana. Dan ternyata bisa di finish oleh Aerowolf. Tapi ada tim lain. Super Bang. Udang. Oh my god. Wow, ini dia satu tim ternyata berhasil dipulangkan lagi. Tapi di tempat lain kita lihat Aura udah mulai mengamuk dan berhasil mendapatkan satu player juga dari Aerowolf ya. Terjadi cinta segitiga, tapi ada BTR Luxi juga di sisi lain yang berhasil mendapatkan satu player. Setelah terjadi peperangan di mana-mana juga, namun Decker juga berhasil mendapatkan satu player yaitu RMS yang nggak bisa lagi mempertahankan posisinya. Sementara itu dari BTR Ion udah mengumpulkan 5 poin kill. Hijrah berlindung dari balik sebuah mobil yang cukup kecil. Mamen di sisi lainnya, Dyson jadi korbannya. Oliver nggak bisa lagi bertahan, harus langsung dipulangkan, gak bisa lagi mengikuti pertandingan. Sementara itu dari Red Alliance, mereka belum membuka poin kill sama sekali, masih berada di dalam area yang cukup aman. Mereka udah berada di dalam zona yang aman, tapi Kulo di sisi lainnya berhasil mendapatkan player dari Fagus. Betul sekali, Nizam langsung di take down, tapi Kulo juga sangat sekarat. Dan di tempat lain sekarang kita lihat benar-benar zona sudah bergerak. Tipis banget Pak Pulung, kita lihat sana ada Aura, ada The Pillars, ada juga Aerowolf, benar-benar berdekatan satu sama lain Pak Pulung. Iya benar sekali, dan untungnya mereka masih ada kesempatan untuk melakukan rotasi ke arah lainnya ya, karena di sini zona mengakibatkan mereka harus berpindah posisi. Ryzen pun udah menunjukkan taringnya, Rosezi menjadi korban, Steve juga menjadi korban dari The Pillar. Begitu banyaknya tembakan yang menuju ke arah Aura, dan Aura sepertinya pun udah harus dipulangkan. Betul sekali, Aula dipulangkan dengan pergerakan yang sangat luar biasa dari The Pillars. Di tempat lain juga Winnow harus terfinish oleh tim Fagus. Menyisakan 7 tim yang tersisa di circle yang sudah sangat kecil ini. Dan dalam waktu 1 menit akan masuk ke circle ke-7. Dari bagian utara tim-tim harus mulai merangsek masuk ke dalam zona berikutnya Pak Pulung. Benar sekali, ini kalau Beterion bisa mempertahankan posisinya sampai dengan top 3 aja, wah ini bisa aja mereka yang menjadi juara gitu loh. Benar-benar kombinasi player yang sangat-sangat baik dimiliki oleh Beterion sekarang. Dan bahkan Winnow pun udah nggak bisa lagi bertahan, harus tereliminasi dan harus puas di peringkat ke-8. Sementara Ryzen udah naik ke atap sebuah rumah menggunakan handphone dan juga stok kali 4 melakukan spray ke arah depan, mencoba untuk blind shot, tapi dia juga mendapatkan begitu banyak damage dan harus mengakibatkan dia turun. Untungnya masih bisa selamat untuk Ryzen, hampir saja Tadi untuk Ryzen. Kita lihat dari bagian utara ini mungkin otak mereka memang udah benar-benar program to win, program sangat mirip. Dari Ion dan dari Bigetron Red Alien, mereka akan bergerak dari bagian utara untuk masuk ke dalam central map saat ini. Dan di central map sekarang sudah kita lihat ada TP. Ini tadi gua katakan TP bermain sangat aman dari awal dan sudah masuk ke central. Sekarang sebuah cut rotation dilakukan oleh Bigetron Red Alien, tapi Ion lebih cepat dengan vehicle yang mereka gunakan. Benar sekali, dan Red Peasant pun gak bisa lagi bertahan setelah berhadapan langsung dengan RMS. Tersisa 2 player aktif dari Ion, tapi mereka langsung memberikan tembakan balasan dan langsung berhasil untuk memulangkan. Ini dia 1 poin kill tambahan lagi. RMS gak bisa lagi bertahan, tapi di sisi lainnya udah ada tim-tim. Oh, Luxi gak bisa lagi bertahan, dia mendapatkan begitu banyak damage yang diberikan oleh Boboho. Rookie gak bisa langsung dipulangkan menuju ke lobby, tapi ada ledakan dan mengakibatkan Luxi juga harus terkena imbasnya loh. Oh my god, sangat sayangkan dari Bigetron Red Alien. Dan di tempat sana Liquid bahkan bisa di finish oleh Microboy. Menyisakan 5 tim saat ini teman-teman sekalian. Udah sangat tipis. Ada Fagus, ada The Pillars, kemudian ada juga Bigetron Red Alien, dan juga tidak ketinggalan Bigetron Ion. Ini akan menjadi bloodbath karena zona sudah sangat kecil. Net bahkan sudah dilempar oleh Boboho. Will it connect? Ternyata tidak teman-teman sekalian. Benar sekali, 2 round lagi dan lagi saudaraan ya, mereka berada di dalam top 5 yang sama. Kalau tadi kita lihat mereka bisa berada di dalam top 3 ataupun top 4 antara BTR Ion dan juga
Red Alliance ya, tapi kali ini di dalam deretan top 5 mereka berdua juga masih di dalam top 5 ini sendiri. Oke, baiklah kalau begitu ini dia Jersey melakukan prone gaming sambil pindah ke titik yang lainnya. 6 poin kill, tapi Liquid harus dipulangkan dengan 3 orang. Setidaknya mereka masih punya kekuatan untuk mendapatkan poin-poin hingga bisa chicken dinner. Betul sekali, kita lihat sekarang zona sudah masuk ke zona ke-8, udah sangat kecil. Dan kalau teman-teman perhatikan ternyata zona justru mengarah ke highway atau jalan utama saat ini. Kita lihat ada Bigetron Ion masih sama dan satu kenok dari TP dan bahkan ada refrag kenok dari Aerowolf. Yep. 2 player dari TP bahkan dikenokkan oleh Aerowolf dan langsung di finish satu orang itu Boboho, menyisakan harusnya 2 player paling banyak dari TP saat ini. Benar sekali, tapi semua yang kita lihat udah melakukan prone gaming, hanya saja di lain sisi mungkin mereka masih bisa berdiri, masih bisa berlindung dari balik porting ataupun obstacle yang udah mereka dapatkan. Cuman untuk Ion nggak bisa lagi, nggak efisien banget kalau mereka berdiri sekarang, nggak ada tempat perlindungan, hanya dengan ngepron lah tempat perlindungan tersebut. Tapi ini dia, The Pillar harus mendarat di posisi kelima, mereka nggak bisa melanjutkan lagi pertandingan dan Aerowolf mengambil keuntungannya. Betul sekali, dan kita lihat sekarang Bigetron Red Alliance sebenarnya sudah mengetahui di mana exact position dari Aerowolf akan melemparkan nade seperti ke arah mereka, tapi ternyata ada sebuah refrag yang dilakukan oleh Ryzen, sebuah bait nade yang akan dilemparkan Zuxi, tapi Ryzen yang akan menghabisi satu player, bahkan menokkan satu player dari Aerowolf, dan nade juga sepertinya akan di-cook kembali dan masih dilemparkan ke depan. Will connect, ternyata belum, dan bahkan ternyata connect 40. Wow, Hazelnut. connect langsung Hazelnut menjadi Hazelnut bakar, tapi Ryzen kali ini pun harus ditumbangkan, harus mendapatkan pertolongan walaupun di belakang zonanya sepertinya udah bergerak, tapi Zuxi masih sempat untuk melakukan prone gaming walaupun ada beberapa ide yang masuk langsung ke arah tubuhnya. Di arah lain Hijra masih bisa berlindung dari balik pepohonan, tapi Super Una pun gak bisa lagi bertahan dimakan oleh zona. Baker pun selanjutnya kita lihat menjadi korban dari Run Peasant, dan bahkan Hijra menjadi sang punishment untuk player-player yang ada di depannya, dan Deker pun sepertinya nggak bisa lagi bertahan. Hijra benar-benar menjadi sang pembantai berlindung dari balik pohon yang udah dia milikin. Ini dia Red Pheasant masih berlindung dari balik pohon dan juga melakukan rotasi dari satu titik ke titik lainnya. Sementara Renalri melakukan healing, gak mau ikut pertempuran. Jersey pindah kanan, pindah kiri, belok kanan, belok kiri. Di sisi lain juga Red Pheasant mendapatkan 1 poin lagi. Sementara itu dari Luxi masih berlindung dari balik rerumputan dan juga satu rekannya yaitu Microboy. Mereka berdua terpisah dengan jarak cukup dari satu titik ke titik lainnya guna terhindar dari granat bisa kena dua-duanya gitu. Ini seru banget Pak, antara Bigetron Red Alien melawan Bigetron Ion saat ini. Oke, ini dia saudara bertempur kembali. Siapakah yang akan mendapatkan chicken dinner? Apakah Ion akan mendapatkan chicken berturut-turut ataukah sang kakak Red Alliance akan tetap mengambil peran penting, yaitu adalah The King of Vikendi. Betul sekali. Zona dan bergerak. Sudah bergerak. Zona bergerak. Oh, Microboy sana bahkan bisa Jesse mengalahkan down. 2 orang dan ternyata oh my god, Bigetron Red Alliance, Red Alien. The King of Vikendi. The King. Wow, Oh Red my God. Alliance, King, benar-benar the real of King VK. Aduh, gua sampai patah-patah nih gue ngomong bahasanya. The real King of Vikendi. Betul banget, Red Alien tadi sebuah inisiasi dari Microboy. 3 lawan Dia 2, bro. stand up menembakkan 2 orang terknockdown dan bahkan ada bantuan juga dari Ryzen di sana menjadikan Bigetron Red Alien